tengo que ir a casa. Lo siento. Maria Jesus, seorang wanita muda, baru saja kehilangan suaminya yang ditemukan meninggal secara misterius. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata Maria merupakan wanita hiperseksuit, yang menjalin hubungan dengan banyak pria. Kenyataan itu menyeretnya ke sebuah fakta yang mengungkapkan siapa Maria yang sebenarnya. Mari kita saksikan alur cerita film berikut ini. Ambil posisi santai, dan biarkan laptop yang bercerita. Film dibuka dengan sebuah penemuan tragis jasad seorang pria bernama Arturo, di parkiran apartemen miliknya. Doi ditemukan dengan 6 luka tusukan benda tajam, yang menjadi penyebab kematiannya. Setelah berita itu beredar, Eva, seorang penyidik senior, segera OTW ke TKP, bersama 2 rekannya, Turi dan Bernie. Mereka segera memeriksa setiap detail barang bukti, dan saksi. Dari hasil pengamatan, menyimpulkan tidak ada barang korban yang hilang, dan tidak ada jejak perampokan terhadap Arturo. Mereka pun mengambil kesimpulan sementara, jika Arturo adalah korban pembunuhan berencana. Di luar gedung apartemen, seorang wanita muda bernama Maria, yang merupakan istri dari Arturo, terlihat sedang menunggu kepastian tentang suaminya. Maria tak henti-hentinya menangis, sejak menerima kabar yang menimpa Arturo. Saat itu, terlihat Maria sedang bersama seorang pria, yang bernama Daniel, dan merupakan rekan satu profesinya di rumah sakit. Diketahui, jika Maria bekerja sebagai seorang perawat. Arturo Ferrer Puig, 36 años, natural. No ha aparecido. ¿Cuánto puede haber, más o menos, de su casa? Y le encontraron a 3:30 de la tarde. Keesokan harinya, Eva bersama timnya, memulai penyelidikan. Eva mulai menyisiri satu persatu, dan dimulai dari orang-orang terdekat Arturo. Dari mulai si Maria, istri Arturo, teman kerja, serta orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Arturo. Eva mencoba mencari tahu, apakah Arturo memiliki masalah, atau musuh di luar sana. Dari pernyataan Maria, dia mengaku pada saat kejadian, dia sedang kerja piket malam. ¿Cómo estás? Yo qué sé, la verdad es que no. Está aquí. No se quedó muy contento con... No te preocupes. Penyelidikan akhirnya sampai kepada teman dekat Maria, yang bernama Sonia. Di sini, terungkaplah sebuah fakta mengejutkan, yang mengungkapkan jika Maria punya selingkuhan bernama Daniel, pria yang tempo hari bersamanya di luar apartemen TKP penemuan jasad Arturo. La última vez que fuimos al puerto... Pero porque os pasabais los teléfonos y tal, ¿no? Un tal Daniel. Creo que tiene un lío. Daniel diduga memiliki motif yang kuat sebagai pelaku, karena memiliki tujuan untuk merebut Maria dari Arturo. Setelah Daniel masuk dalam daftar terduga, Eva dan timnya menelusuri jejak digital Daniel. Dari mulai lokasi, riwayat telepon, hingga keberadaannya saat malam sebelum kejadian. Dari penelusuran, ternyata malam itu Daniel dan Maria, diketahui sedang bersama melakukan ritual tusuk daging, dengan lokasi yang jauh dari TKP pembunuhan Arturo. Karena alibi Daniel yang kuat, namanya dicoret dari daftar terduga pelaku. Namun, hal itu malah membuat Eva curiga kepada Maria, karena saat memberikan keterangan, Maria mengaku pada malam sebelum kejadian, dia sedang berada di rumah sakit untuk bekerja. Nos ha metido con los turnos. No trabajó la noche. Keesokan harinya, Eva kembali memeriksa Maria. Saat itu, akhirnya Maria mengakui, bahwa dia begitu takut, jika skandal perselingkuhannya akan terungkap. Ternyata, bukan cuma Daniel. Maria juga memiliki selingkuhan lain bernama Andres, dan Elias. ¿Cómo le engañé? Y luego Arturo se enteró. Lo de Andrés se acabó en todo. Eva pun menyadari, jika Maria tidak bahagia dengan pernikahannya bersama Arturo. Eva mulai menaruh curiga, bahwa Maria lah otak di balik pembunuhan Arturo. Namun, yang menjadi teka-teki, siapa orang yang menjadi eksekutor untuk melenyapkan Arturo? Tentu saja bukan Daniel. Apakah mungkin pelakunya salah satu dari selingkuhan lainnya, yaitu Andres dan Elias? Penyelidikan dilanjutkan hingga kepada penyadapan telepon milik para terduga.
Mulai dari jejak-jejak digital, percakapan rahasia, dan bisikan lewat panggilan malam, mulai terkuak. Sebuah rencana besar yang dibalut cinta nafsu, dan pengkhianatan, perlahan menemui titik terang. Scene film flashback ke masa saat Arturo masih hidup. Di dalam rumah tangganya, Maria merasa seperti terbelenggu oleh pernikahannya, dan tidak bisa merasakan kebebasan. Hal itu jelas membuatnya merasa tidak bahagia, dengan pernikahannya bersama Arturo. Hingga di suatu malam, secara diam-diam, Maria pergi ke sebuah pesta bersama Sonia. Saat sedang di pesta, dia menerima pesan dari Andres, salah satu pria simpanannya. Setelah itu, Maria pulang. Namun dia bukan ke rumah, malah pergi ke tempat Andres untuk melakukan ritual tusuk daging. Tengo que ir a casa. Lo siento. ¿Y por qué no te quedas pues? Pada suatu pesta lainnya, diperlihatkan juga, bagaimana Maria bertemu dengan Elias, seorang lelaki bertubuh atletis, dengan kumis tipis dan aura misterius. Hanya butuh satu tatapan, tanpa pesan dan kesan, Maria secara sukarela menyerahkan aset berharganya, untuk diekspor oleh pria tersebut. ¿De dónde vienes? Arturo. Te la ves mucho, No es mi amiga, me estoy ayudando a integrarme en Valencia. Namun, rahasia itu tak bisa terus-menerus disembunyikan. Akhirnya, Arturo mulai curiga kepada Maria. Saat melihat suatu bukti di handphone Maria, pertengkaran besar terjadi pada pasutri tersebut. ¿Qué haces espiando mi teléfono? Espía. ¿Me dejas ver los mensajes? Mentirme a la cara. Apoyarte quien te blanquea de los trabajos de teléfonos. Maria yang tidak terima ditalak oleh Arturo, dan takut perselingkuhannya terbongkar, akhirnya gelap mata, dan menyusun sebuah rencana mengerikan. Dia mulai mencoba meminta bantuan kepada pria-pria selingkuhannya, dan membuat cerita, jika dia sering mengalami KDRT. Dia menggambarkan Arturo sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Namun, selingkuhannya malah menyarankan untuk mencari bantuan hukum. Saat harapannya mulai terasa kandas, karena tak ada yang bisa membantu untuk melenyapkan Arturo, Maria mulai melirik kepada rekan kerjanya di rumah sakit, yang bernama Salvador, alias Salva. Maria mendekatinya secara perlahan, dengan senyum manis dan perhatian kecil. Hingga akhirnya, Salva berhasil takluk oleh Maria, dengan umpan sepotong daging yang elastis. Perlahan Salva berubah menjadi budak cinta yang tak berdaya. Setelah Maria mengetahui jika Salva telah merasakan nikmatnya perselingkuhan, akhirnya dia merayu pria parubaya itu untuk menjadi eksekutor dalam rencana jahatnya. Meski telah memiliki istri, dan putra yang sudah dewasa, Salva yang telah terbuai nikmatnya servis dari Maria, akhirnya memutuskan untuk menyetujui permintaan wanita itu. Dengan kata lain, Salva bersedia untuk menjadi eksekutor dalam menghabisi Arturo. Maria memberikan kunci garasi mobil, tempat Arturo akan parkir. Dengan tujuan, agar Salva bisa bersembunyi dan menikamnya secara tiba-tiba. Setelah berminggu-minggu menyelidiki kasus itu, akhirnya Eva bersama timnya berhasil menyusup ke jaringan komunikasi Maria. Mereka menyadap teleponnya. Saat itu, terdengar dan terbongkar semua rahasia antara Maria dan Om Salva. Dalam sebuah percakapan yang direkam, dengan jelas Maria dan Salva tak sadar, bahwa setiap kata yang mereka ucapkan telah menjadi bukti yang tak terbantahkan lagi. Si tengo antecedentes, y si no los tengo, es que tengas una estabilidad. Es que te quiero. Saat sedang memperbaiki lantai di apartemen Maria, Salva melihat pesan masuk pada email Maria. Pesan mesra itu berisi rencana perjalanan liburan, dan tentu saja itu dari salah satu selingkuhan Maria. Salva pun terdiam, dia menyadari, jika dia telah terlilit dalam permainan ular berbisa. Ringkas cerita, dengan rekaman yang telah dimiliki, Eva tak menunggu lama, timnya langsung bergerak cepat. Salva akhirnya ditangkap di rumah sakit tempat dia bekerja. Sementara itu, Maria ditangkap di tempat yang lebih dramatis, saat sedang bersama Elias, pria yang menjanjikan liburan mewah bersamanya. ¿Qué es todo esto? Necesito que nos acompañes a comisaría. Esa guía podrá ser usada en un tribunal judicial. Permainan Maria akhirnya tamat. Di pengadilan, semua bukti diungkap, dan tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Hakim menjatuhkan vonis berat kepada Maria, sebagai otak pembunuhan.
Wanita pembawa petaka itu dijatuhi hukuman mati, atau minimal 22 tahun penjara. Salva yang menyadari jika dia hanya dimanfaatkan, akhirnya bersikap kooperatif, dan membuka banyak informasi selama penyelidikan. Salva mendapat hukuman 17 tahun penjara. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.